Baru-baru ini, Huawei Teknologi mengumumkan akan memproduksi secara massal chip seluler mutakhir pada tahun ini juga. Bahkan, ketika Amerika Serikat dan sekutunya semakin membatasi akses China ke alat dan teknologi utama yang digunakan untuk membuat semikonduktor. Huawei bekerjasama dengan pembuat chip terkemuka China Semiconductor Manufacturing International atau SMIC yang akan menempatkan chipset seluler 5G yang dirancang sendiri ke dalam produksi massal dalam beberapa bulan mendatang. Keberhasilan Huawei membuat chip kembali diproduksi ini sekaligus menandai kemenangan besar bagi China. Dan di episode kali ini, kita akan membahas bagaimana chipset 5G Huawei akan menjadi tonggak kemenangan baru bagi China dalam perang chip melawan Amerika Serikat. Chip semikonduktor sering dibandingkan dengan inovasi teknologi penggerak jantung yang berdetak kencang. Tetapi, dengan Amerika Serikat membatasi ekspor komponen dan teknologi semikonduktor penting ke China, pertanyaan meningkat tentang berapa lama ekonomi terbesar kedua dunia ini dapat mempertahankan denyut nadinya. Teknologi inti adalah kelemahan China, meskipun memiliki kemampuan manufaktur industri yang terkuat di dunia. Hal inilah yang menjadi mangsa empuk bagi Washington dalam strategi penahanan teknologinya. Tanpa penguasaan chip, sangat sulit menggerakkan segala sesuatu mulai dari mobil hingga telepon pintar. Dan harapan Presiden China Xi Jinping untuk mengubah China menjadi kekuatan digital global yang unggul hingga melampaui Amerika Serikat untuk menjadi ekonomi nomor satu di dunia bisa berantakan. China telah menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan daya saing internasionalnya tergantung pada seberapa jauh penahanan Amerika yang dilakukan. Larangan teknologi Amerika Serikat adalah salah satu alasan mengapa banyak organisasi internasional mulai menunda tentang perkiraan bahwa China akan melampaui Amerika Serikat untuk menjadi ekonomi terbesar di dunia. Perkiraan Goldman Sachs pada November tahun lalu mungkin ada pukulan 0,26 poin persentase terhadap ekonomi China di tahun 2023 sebagai akibat dari upaya penahanan Amerika Serikat. Kampanye tekanan akan menyebabkan produk domestik bruto turun sebesar 1,7 poin persentase dalam jangka menengah, atau juga bisa menyebabkan hambatan pertumbuhan tahunan sekitar 0,4 poin persentase selama 4 tahun ke depan. Dalam jangka pendeknya, terutama berasal dari sektor semikonduktor dan komputer, dengan dampak kecil dari peralatan khusus. Melihat ekonomi digital China yang menyumbang 39,8% dari PDB-nya adalah sebagai mesin pertumbuhan utama negara. Namun untuk mencapai potensinya, negara membutuhkan chip semikonduktor. Ini akan berdampak pada serangkaian industri, mulai dari mobil tanpa pengemudi, komputasi berkecepatan tinggi hingga kecerdasan buatan. Hampir setiap perusahaan perangkat keras di China harus menghadapi dampak dari pembatasan besar-besaran yang diumumkan oleh Amerika Serikat. Di sini sangat jelas bahwa Amerika Serikat dengan sengaja memberlakukan sanksi untuk menghambat kemajuan semikonduktor China, terutama menghambat pertumbuhan ekonomi China. Beijing telah menghabiskan bertahun-tahun dan jutaan dolar untuk mengembangkan industri chip domestik yang lengkap. Ini untuk melawan tindakan keras Washington terhadap Huawei dan perusahaan teknologi China lainnya, yang mencakup kontrol ekspor yang diberlakukan Oktober tahun lalu. Ini sebagai pukulan lebih lanjut terhadap ambisi chip China. Ketika Joe Biden mulai menjabat pada Januari tahun 2021, muncul harapan untuk pemulihan hubungan dengan China. Tetapi presiden baru itu dengan cepat mengadakan pembatasan teknologi. Biden menandatangani Undang-Undang Chip and Science Act Bipartisan tahun 2022 Agustus lalu untuk mendukung pengembangan semikonduktor Amerika Serikat melalui subsidi federal senilai 52,7 miliar dolar Amerika Serikat. Pemerintahannya kemudian secara signifikan memperluas daftar kontrol teknologinya di China pada bulan Oktober dengan fokus pada chip semikonduktor canggih, perangkat lunak pembuat chip, dan talenta teknologi. Upaya penahanan dipercepat bulan lalu ketika Amerika Serikat bergandingan tangan dengan Belanda dan Jepang untuk membatasi pasokan peralatan pembuat chip mutakhir ke China. Ini adalah kejutan sektoral, terutama dalam jangka pendek, dan semakin mempersulit situasi ketika Uni Eropa diperkirakan akan mengesahkan undang-undang chip akhir tahun ini. Undang-undang tersebut bertujuan untuk menggandakan bagian Eropa dari kapasitas manufaktur chip global menjadi sekitar 20%. Perlombaan untuk supremasi semikonduktor yang lebih didorong oleh motivasi politik daripada pertimbangan ekonomi. Ini mengancam tidak hanya untuk mengalihkan pembangunan industri, tetapi juga membentuk kembali dinamika pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat, China, dan Uni Eropa. Beijing telah mengkritik Washington karena menyalahgunakan dominasi pasarnya dan mengenjot retorika tentang kemandirian teknologi.
Sejak presidensi disumpah menjadi pejabat tinggi China 10 tahun yang lalu, pihak berwenang telah meningkatkan swasembada dalam agenda mencerminkan kekhawatiran karena dicekik oleh negara asing dalam hal teknologi inti. Sebelumnya, presidensi bahkan telah mengidentifikasi chip kelas atas, peralatan mesin industri, perangkat listrik dasar, perangkat keras, material, serta perangkat lunak dan algoritma sebagai hambatan yang menonjol. Beliau mengatakan, jika jalur kehidupan rantai pasukan kita ada di tangan orang lain, itu seperti membangun rumah di atas pondasi orang lain. Tidak peduli seberapa besar atau indahnya rumah itu, ia mungkin tidak dapat menahan angin dan hujan, atau bahkan satu pukulan pun. China telah menetapkan tujuan untuk meningkatkan rasio swasembada chip menjadi 70% pada tahun 2025, dari sekitar 30% pada tahun 2019. Beijing juga telah meluncurkan mekanisme seluruh negara untuk mencapai tujuan teknologinya, memobilisasi pendanaan pemerintah, kewirausahaan, dan bakat. Sementara badan usaha milik negara didorong untuk menjadi pemimpin dalam rantai industri masing-masing. Persaingan terbuka direncanakan untuk memilih ilmuwan dan pengusaha terbaik. Akademi Ilmu Pengetahuan China memulai kampanye pada tahun 2019 yang berfokus pada pengembangan sistem pelulus masker yang digunakan dalam pembuatan semikonduktor dan chip kelas atas. Lebih dari selusin universitas bergengsi, termasuk Universitas Peking dan Universitas Tsinghua, telah mendirikan fakultas yang berspesialisasi dalam pengembangan dan penelitian sirkuit terpadu. Pengeluaran dan intensitas R&D China dengan cepat mendekati Amerika Serikat. Pengeluaran naik 10,4% tahun ke tahun, ke rekor tertinggi 3,09 triliun yuan, atau 455 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2022, kira-kira 2,55% dari PDB nasional. Langkah ini berhasil dengan cepat membentuk ekosistem bahan, suku cadang, dan peralatan semikonduktor. Untuk membuat chip, Huawei dan SMIC akan menggunakan teknologi proses 7 nanometer yang paling canggih yang ada di China saat ini. Di tengah tindakan keras, Ketua Bergilir Huawei Eric Xu mengatakan bahwa perusahaan akan mendukung semua upaya industri chip China untuk menjadi mandiri. Huawei bekerja dengan banyak mitra di seluruh China untuk membangun produksi chip dan pabrik pengemasan chip. Menurut co-CEO Liang Mongsong, yang merupakan mantan eksekutif TSMC dan Samsung Electronics, bahwa SMIC juga telah berjuang untuk menjadi mandiri. Beliau memimpin penelitian dan pengembangan perusahaan, hingga akhirnya SMIC telah berhasil mendemonstrasikan produksi chip 7 nanometer. Ukuran nanometer mengacu pada lebar garis antara transistor pada sebuah chip. Semakin kecil angkanya, semakin canggih dan kuat sebuah chip. Chip sangat penting untuk semua bisnis Huawei, mulai dari elektronik konsumen hingga komputasi awan dan bisnis telekomunikasi. Sekitar 46 perusahaan semikonduktor mengambil bagian dalam jalur cepat pemerintah untuk mengumpulkan dana melalui penawaran umum perdana di Shanghai atau Shenzhen tahun lalu. Dengan total kapitalisasi lebih dari 700 miliar yuan, 59 lainnya mengantri untuk go public dengan ukuran penggalangan dana yang direncanakan lebih dari 120 miliar yuan. China telah menetapkan tujuan untuk meningkatkan rasio swasembada chip menjadi 70% pada tahun 2025 dan sekitar 30% pada tahun 2019. Sementara, chip Huawei mulai diproduksi tahun ini, perangkat yang dibuat dengannya kemungkinan akan tersedia di toko pada tahun 2024. Jadi bagaimana menurut Anda? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Datang di Aldi TV Official. Silahkan dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Atas supportnya saya ucapkan terima kasih.